Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas K Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur akan memaparkan mengenai chapter 12, yakni Derivative and Foreign Currency Concept and Common Transaction. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Arya Satya Dinata dengan NPM akhir 276. Kemudian ada Ira Rohmawati dengan NPM akhir 340. Kemudian Vanessa Najwa dengan NPM akhir 320 dan Rio Aprilianto dengan NPM 311. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai derivatif. Nah, derivatif itu apa sih? Jadi, derivatif adalah sebutan untuk berbagai macam sekuritas keuangan. Nah, karakteristik umum dari derivatif sendiri itu adalah bahwa nilai kontrak derivatif bagi investor memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga suku bunga atau variabel lain yang mendasari. Nah, penggunaan kontrak derivatif juga bisa membatasi exposure bisnis terhadap fluktuasi harga atau suku bunga. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas mengenai transaksi lindung nilai. Nah, jadi lindung nilai sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi gabungan antara posisi yang ada dan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dengan hanya memegang posisi yang ada. Nah, sebagian perusahaan menciptakan lindung nilai dengan menggunakan salah satu dari beberapa jenis derivatif dasar. Nah, jenis derivatif dasar di sini ada 4, yaitu kontrak forward, kemudian kontrak berjangka, kemudian ada opsi, dan yang keempat ada swap. Nah, kontrak forward adalah kontrak yang dinegosiasi antara dua pihak untuk penyerahan atau pembelian komoditas atau mata uang asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ada kontrak berjangka. Nah, pada hakikatnya kontrak berjangka itu memiliki karakteristik kontrak yang sama, kecuali kontrak berjangka. Nah, kontrak berjangka berbeda dari kontrak forward dalam hal yang membuatnya mudah diperdagangkan di pasar. Kemudian ada opsi. Nah, struktur instrumen lindung nilai lain yang umum digunakan ada opsi. Jenis opsi ada opsi beli atau call dan opsi jual atau put. Nah, yang terakhir yang keempat ada swap. Nah, swap adalah kontrak untuk mempertukarkan aliran arus kas yang berkelanjutan. Swap yang paling umum adalah swap suku bunga. Jadi selanjutnya di sini terdapat perbedaan antara pengukuran dan denominasi piutang atau utang. Untuk yang denominasi atau denomination itu mengacu pada mata uang atau di mana suatu piutang atau utang harus dibayar. Misalnya jika sebuah faktur menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam British pound, maka piutang atau utang tersebut didenominasi dalam British pound. Selanjutnya pengukuran atau measurement. Ini mengacu pada mata uang di mana suatu piutang atau utang itu dicatat dalam catatan keuangan entitas. Misalnya perusahaan Amerika Serikat akan mengukur dan mencatat piutangnya dari penjualan ke perusahaan Inggris dalam dolar Amerika Serikat terlepas dari mata uang denominasi transaksi tersebut. Jadi singkatnya denominasi ini adalah apa yang harus dibayar, sedangkan pengukuran adalah bagaimana itu dicatat dalam buku kita. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang foreign exchange concept and definition. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aktivitas bisnis internasional itu semakin meningkat. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian menjalin hubungan dengan kliennya di luar negeri seperti pemasok ataupun pembeli seperti itu. Nah, contohnya sendiri di Amerika Serikat, perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Apple, sebagian besar pendapatannya itu justru dari luar negeri. Nah, ini
tentunya itu akan berkaitan dengan mata uang yang digunakan sebagai standar nilai tukar atau nilai ukur. Nah, seperti itu. Nah, transaksi internasional itu biasanya dicatat dalam mata uang yang digunakan untuk transaksi seperti itu. Nah, contohnya misal toko pizza di Chicago itu mencatat transaksi dalam US dollar. Nah, jika transaksi dilakukan antar negara bisa jadi itu dicatat dalam mata uang lain seperti misalnya British Pound seperti itu. Nah, untuk eh, memiliki transaksi lintas mata uang itu digunakan kurs atau exchange rate sehingga memudahkan perusahaan dalam menentukan nilai tukar sebenarnya. Nah, berikutnya yakni ada direct dan indirect quotation of exchange rates. Nah, kalau exchange rate itu atau kurs itu yakni rasio antar dua mata uang. Misalnya 1,41 dolar itu sama dengan 1 euro, itu namanya exchange rate atau kurs. Dan yang kedua ada direct quotation. Ya, ini di buku itu dari sudut pandang Amerika ya, sudut pandang Amerika Serikat. Jadi misalnya satu eh, jumlah USD per satu unit mata uang asing, contohnya seperti itu. Misalnya ya sebenarnya kebalikannya sebenarnya masih sama dengan yang kurs tadi, yakni misalnya 1,41 dolar itu sama dengan 1 euro gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada indirect quotation, yakni jumlah mata uang asing per 1 USD. Nah, kalau ini baru dibalik ya teman-teman. Jadi 0,709 euro itu sama dengan 1 dolar seperti itu. Jadi ini kebalikannya dari exchange rate gitu. Kalau yang exchange rate itu dari sudut pandang mata uang US ke euro. Nah, kalau yang indirect quotation itu kebalikannya dari euro ke dolar. Nah, untuk jenis kurs sendiri itu ada 3, yakni ada kurs floating atau kurs mengambang yang mana nilainya ini berdasar pada permintaan dan penawaran. Nah, contohnya apabila inflasi meningkat itu daya beli turun. Nah, sehingga mata uangnya itu bisa melemah. Kebalikannya, bila misalnya terjadi ekspor tinggi, kemudian permintaan dalam negeri naik, itu nilai mata uang dalam negeri tersebut akan menguat. Nah, sebenarnya ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi seperti inflasi dan suku bunga antar negara, neraca perdagangan, dan spekulasi pasar. Nah, yang kedua ini ada kurs fix. Nah, ini nilainya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah karena pasar. Jadi, pemerintah sudah menetapkan kursnya berapa, seperti itu. Nah, yang ketiga dan terakhir ini ada multiple rates. Nah, pemerintah ini dapat menetapkan kurs berbeda untuk transaksi jenis tertentu. Nah, misalnya Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rakam mata uang asing penjualan yang didominasi atau piutang dan pembelian atau hutang pada tanggal transaksi awal, akhir periode, dan tanggal penyelesaian piutang atau utang. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal transaksi awal, perusahaan itu harus mengukur dan mencatat transaksi dalam mata uang fungsional atau misalnya dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal tersebut. Misalnya, ketika perusahaan Amerika Serikat membeli barang dari luar negeri dengan nilai yang ditagihkan dalam mata uang asing. Nah, jumlah tersebut dikonversi ke dolar sesuai kurs saat itu. Nah, demikian juga jika penjual barang dalam mata uang asing, nilai penjualan dan piutang diukur dengan kurs spot pada tanggal penjualan. Baik, selanjutnya yaitu ada pada akhir periode atau tanggal laporan keuangan, yang dimana saldo piutang atau utang dalam mata uang asing harus disesuaikan menggunakan kurs spot terbaru. Nah, perubahan kurs ini dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian selisih kurs, yang dimana perubahan kurs ini bila dolar menguat, nilai utang dalam dolar turun, itu dinamakan keuntungan. Dan jika nilai piutang turun, itu dinamakan kerugian. Nah, sebaliknya, bila dolar melemah,
nilai utang naik itu dinamakan kerugian, sedangkan nilai piutang naik itu dinamakan keuntungan. Nah, selisih kurs tersebut langsung diakui dalam laba rugi periode berjalan, bukan ditangguhkan. Lalu yang terakhir yaitu pada tanggal pelunasan atau penyelesaian. Nah, perusahaan mencatat pembayaran atau penerimaan kas berdasarkan kurs spot pada tanggal pelunasan. Nah, jika kurs berubah dibandingkan dengan saat terakhir disesuaikan, maka akan timbul keuntungan atau kerugian tambahan yang juga diakui dalam laba rugi. Baik, demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.